Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, selamat bertemu kembali dengan pembahasan soal pemantapan dan persiapan asesmen standarisasi pendidikan daerah DIY atau sering disingkat dengan PPAD. Nah, kali ini soalnya bahasa Inggris 50 soal ya. Uh, kita langsung aja ke soalnya. Bahasa Inggris itu tidak sulit, hampir sama dengan bahasa Indonesia, hanya ini memakai bahasa Inggris ya. Berarti kita harus banyak-banyak pelatihan, banyak-banyak mengartikan. Insya Allah nanti mudah ya. Dan sebenarnya lebih mudah dari bahasa Indonesia. Hanya teman-teman, adik-adik harus banyak-banyak latihan dan mengartikan ya kosakata-kosakata yang tidak tahu apa sih artinya. Nah, mudah-mudahan dengan kita membahas ini nanti adik-adik sekalian untuk memahami ya maksud kata-kata yang ada di soal ini. Oke, kita langsung ke soalnya nomor 1. Oke. Nomor 1. Nah, di sini kita ketemu dengan soal pertama, yaitu tentang apa nih? Ucapan ya, betul. Ucapan ini biasanya memang di nomor 1 ya. Nomor 1 sering banget ketemunya soal ucapan. Ya, di sini ada si Dear Rani, untuk Rani, dan ini penulisnya, writernya adalah Arnita. Nah, biasanya kalau ucapan ada yang untuk siapa, diperuntukkan untuk siapa, terus dari siapa. Nah, kemudian ucapan juga bisa berupa ucapan positif, misalkan selamat, atau negatif ya, seperti berduka cita, misalnya ada yang meninggal atau sakit, kehilangan saudara dan sebagainya. Nah, di sini kira-kira ucapan yang jenis mana? Oke, bagus ya. Ada Happy Friendship Day, berarti ucapan selamat ya. Lebih tepatnya selamat apa? Hari pertemanan. Nah, oke. Kita langsung baca ya. Soal pertama, from the text we know that Rani is Arnitas ya. Dari teks itu kita tahu bahwa Rani itu siapanya Arnita. Nah, ini langsung bertanya hubungan antara si penerima ucapan dengan yang menulis ucapan. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada sering kecelek ya. Ya, dumeh ada kata sister di sini, terus kemudian jawabannya pasti sister ya. Belum tentu. Kita baca dulu. You are a sister by heart, artinya kamu adalah saudari adikku atau kakakku ya. Kakakku ya dalam hati aku. Ya, di hati aku, kamu adalah adikku di hati aku. Maksudnya apa? Apakah adik beneran? Bukan ya. Belum tentu atau bukan ya. Kamu aku anggap adik, maksudnya seperti itu. Berarti adik beneran? Bukan. Berarti kemungkinan besar ya bukan saudara kandung. Karena ini Happy Friendship Day jelas diperuntukkan untuk siapa? Friend ya, untuk teman. Jadi jawabannya yang jelas lebih tepat adalah friend. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor berikutnya masih tentang ucapan ya, tadi Arnita ke Rani tadi. Nah, nomor 2 ini ya biasanya ya untuk soal-soal sebelumnya nih maksudnya menanyakan soal ungkapan. Nah, di sini ada ungkapan, misalkan friendship is like a sheltering tree ya. Ini ungkapan dalam bahasa Indonesia seperti peribahasa ya. Pertemanan itu bagaikan sheltering tree atau tempat tinggal ya, sebuah pohon untuk tempat tinggal, untuk berteduh. Apakah dimaksudkan pertemanan itu harus memberikan pohon untuk tempat tinggal? Enggak, namanya juga ungkapan ya, seperti misalkan bagai kata dalam tempurung. Apakah harus kata? Belum tentu ya. Apa berarti katanya disiksa? Artinya bukan ya. Artinya bukan arti sebenarnya ya. Artinya apa? Orang yang punya pengetahuan yang sempit, karena mungkin seperti kata dalam tempurung yang tidak tahu dunia luar. Nah, ini sama. Friendship is like sheltering tree. Sheltering tree itu apa? Tadi ya, shelter itu kan tempat tinggal ya, berarti pohon untuk tempat tinggal. Berarti jawabannya yang jawabannya itu menjurus pada arti sebenarnya, berarti itu kemungkinan besar salah ya. Misalkan nomor A ini, a friend will provide a nice place to live in ya, teman akan memberikan tempat yang bagus untuk tinggal. Nah, bukan tempat tinggal pada sebenarnya ya. Ini ungkapan ya, maksudnya tempat tinggal itu apa? Maksudnya proteksi atau perlindungan. Teman-teman tuh harus saling melindungi. Nah, mungkin seperti itu.
Yang B, a tree is a symbol of possessive friend. Di sini malah bahas tree-nya ya. Bukan. Yang C, a true friend will protect one another. Nah, ini kemungkinan nih jawabannya. Atau yang D, a real friend will never go away. Nah, karena ini sheltering tree itu berhubungan dengan protect. Protect itu berarti melindungi. Ya, berarti C, teman sejati akan melindungi satu sama lain. Oke ya. Lanjut nomor berikutnya, nomor 3. Nah, ini mulai teks panjang ya. Teks panjang membahas tentang seseorang ya. Siapa dia ya? Greta Thunberg. Ini seorang aktivis lingkungan yang viral ya, sempat viral ya. Masih kecil dia sudah jadi aktivis. Nah, nomor 3 ini kemungkinannya ya, seringnya yang keluar itu tentang seperti ini. Tokoh-tokoh ya. Membahas biografi tokoh. Jadi teks biografi. Ya, teks biografi, teks eksplanasi tokoh. Ya, atau bukan eksplanasi, deskripsi ya, mendeskripsikan tokoh. Nah, bisa seperti itu. Nah, kita nggak usah baca-baca langsung semua dibaca, kita lihat dulu ya tipsnya, lihat pertanyaannya dulu, kita lihat kata kunci apa sih yang ditanyakan, baru kita lihat bacaannya ya. What is the writer's intention of writing the text? Apa ya, what is apa, intention itu apa, tujuan atau maksud, apa maksud si penulis menulis teks tersebut ya. Nah, apa tadi? Berarti memperkenalkan seorang tokoh ya. Kalau memperkenalkan seorang tokoh berarti apa? Harus ada nama tokohnya yang jelas. Ya. Jelas ya itu. Nah, kita lihat di sini ya. Yang ada nama tokohnya anak A. Nah, oke, berarti ya jawabannya ya kemungkinan besar A. Yang lainnya nggak ada ya. Intinya ini memperkenalkan tokohnya. To introduce, untuk memperkenalkan Greta Thunberg sebagai environment activist, aktivis lingkungan. Gitu ya, mudah ya. Kita nggak usah baca semuanya, kita lihat kata kuncinya aja. Oke, kita ke soal berikutnya, nomor 4, masih Greta Thunberg. Nah, di sini lihat langsung pertanyaannya. Ya. From the text we may know that Greta Thunberg is a bla 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 girl. Nah, ini berarti tentang apa nih? Pilihannya tuh sifat ya, tentang sifatnya dia apa. Berarti kita langsung aja cek ya. Cek langsung ke sifat yang menunjukkan sifat. Nah, contohnya ini kata kuncinya Greta is smart. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu cara menjawabnya. Kalau ini jawabannya tentang sifat, kita langsung cari kata kunci yang berhubungan dengan sifat. Smart. Nah, jadi kemungkinan nggak akan jauh-jauh dari ini jawabannya. Smart tuh sinonimnya apa sih? Clever ya. Ya. Gentle apa? Lembut. Gentle kan lembut. Honest, jujur. Ya. Humble itu rendah hati. Nah, berarti yang lebih tepat sinonim dari smart itu clever. Oke, mudah. Hanya dengan kata kunci, tidak perlu membaca semuanya. Oke, masih tentang Greta Thunberg ya. The Times Magazine give Thunberg a reward because kata kuncinya apa? Harus ada Time Magazine. Kita cari Time Magazine terus reward. Di mana? Oke, di sini ya. Time Magazine. Nah, kita baca kalimat yang ada Time Magazine. It leads the Times Magazine to give her an award of Person of the Year. Sehingga dia, Time Magazine ini memberikan penghargaan sebagai Person of the Year. Nah, kalau ujuk-ujuk ke sini berarti penyebabnya pasti ada kalimat sebelumnya. Oke, begitu. Nah, kalimat sebelumnya apa? Her courage inspire people to save the world. Ya, usahanya menginspirasi orang di seluruh untuk melindungi bumi. Nah, berarti nanti kemungkinan ini dia kenapa kok dikasih penghargaan? Ya, karena ini. Nah, dia ini menyebabkan dia mendapatkan penghargaan. Berarti kita lihat yang ada inspire people to save the world. Yang mana? Nah, ini nih. Ya, yes, inspired people. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini mulai soal tentang bacaan lagi ya, cuman ini adalah bacaan apa nih? Kemungkinan adalah bacaan tentang narasi ya, menceritakan pengalaman dan sebagainya. Nah, dalam narasi ini biasanya ada pesan moralnya. Dalam bahasa Indonesia kan ada pesan moral ya, atau valuable lesson ya, valuable lesson, pesan moralnya. Nah, biasanya seperti itu ya teks narasi. Kita langsung aja baca pertanyaannya.
What is the main topic of the story? Apa main topic? Main topic itu sama dengan ide pokok. Nah, berarti ide pokok ada di paragraf atau kalimat pertama, kalau enggak di kalimat terakhir. Kita lihat kalimat pertama. I took a walk along the beach feeling sun's warm on my skin and the sand under my feet. Nah, ini tiba-tiba langsung menceritakan kegiatan ya. Berarti ini kemungkinan bukan kalimat utama. Berarti di akhir. From my walk, I had learned a valuable lesson that will stay with me for the rest of my life. Nah, ini nih kira-kira. Ini kalimat atau ide pokok. Main idenya di sini. Berarti harus mengandung ini nih. I had learned a valuable lesson that will stay with me for the rest of my life. Itu kalimat utamanya. Kita lihat adakah a walk with valuable lesson. Nah, ini ide pokoknya dari kalimat utama. Sama dengan bahasa Indonesia. Oke. Lanjut. Ya, masih soal yang sama. How did writer feel after the trip to the beach? Ya, apa yang writer feel? Feel apa? Rasakan ya. Berarti kata kuncinya kita cari apa perasaan writer. Misalkan di sini kita lihat yang hubungannya dengan perasaan. Misalkan happiness ya, dia happy, berarti nggak sedih ya. Kemudian I just need to be true to myself and appreciate my own unique identity of seek approval. Nah, dia ada I felt berarti verb 2-nya atau past tense-nya dari feel. I felt like I was never good enough. Ya, berarti and it had affect how I see myself negatively. Ya, dia ceritanya dia apa ya? Sebelumnya dia tuh mempunyai masalah ya, dia merasa dirinya tuh kayak nggak pernah baik gitu ya, nggak pernah baik ya, nggak pernah cukup baik. Jadi dia selalu merasakan hal-hal negatif ya dalam hidupnya. Nah, itu sebelumnya tapi kan, ya itu sebelumnya. Nah, kemudian setelah yang ditanyakan after ya, after her trip to the beach. Kita lihat yang kira-kira setelah dia berjalan-jalan di pantai. Nah, di sini I felt a sense of peace ya, peace and acceptance. Artinya peace itu damai, acceptance itu penerimaan. Aku merasakan secercah kedamaian dan penerimaan. Nah, kira-kira itu tuh yang dirasakan. Berarti yang mana? Ya, ini yang D ya, ada peace and acceptance. Oke, lanjut. Nomor 8. Oke, nah ini masih sama ya bacaannya. I didn't need to fit in or seek the approval of others. Nah, ini apa yang ditanyakan? Close in meaning. Nah, ini yang ditanyakan adalah sinonim. Close in meaning berarti sinonim, maksudnya sinonim. Ya, sinonim dari approval. Approve atau artinya approval artinya penerimaan. Yang mana? Acceptance ya. Accept kan menerima, accept menerima. Comparison tuh perbandingan. Confidence itu percaya diri, confidence. Endorsement tuh apa? Endorse, mengiklankan ya, mengiklankan. Nah, yang lebih tepat acceptance. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, masuk ke prosedur ya, prosedur. Cara biasanya bisa berupa makanan, minuman ya, cara membuat makanan, minuman. Kalau ini di sini kira-kira apa nih? Healthy King Mango Thai, ini kemungkinan makanan kalau nggak minuman ya. Beverage berarti minuman ya. Beverage artinya minuman. Nah, ini minuman dari Thailand. Healthy, menyehatkan ya. Ini cara-cara membuatnya alias resepnya ya. Ingredients ya apa, tuh stepsnya apa. Ingredients itu bahan-bahannya, steps itu cara membuatnya. Kita langsung aja ke pertanyaannya. What does the text tell us about? Apa ya yang teks tersebut beritahukan? Maksudnya apa? Teks tersebut itu tentang apa ya? Memberitahukan kita tentang apa? Nah, kita lihat ya, kata kuncinya apa di sini adalah resep. Resep apa? Healthy King Mango Thai. Berarti harus ada ininya nih, nama resepnya apa
ya. Oke, kita lihat di sini jawabannya. Ini ada, berarti ini salah. Oke, nah tinggal dibandingkan nih antara jawaban. Yang A misalkan resep untuk membuat king mango tie. Nah ini yang paling bagus nih jawabannya. Kita lihat yang lain coba. Yang C, a procedure on how to serve king mango tie. Hampir sama ya, prosedur untuk serve itu apa? Menghidangkan. Apakah ini hanya menghidangkan? Enggak, ini from scratch ya, dari awal cara membuatnya. Berarti nggak hanya menghidangkan, nih salah. Yang D, a series of instruction to produce king mango tie. Ini hampir sama ya, dengan hampir mirip jawabannya. Series of instruction yaitu beberapa instruksi untuk memproduksi king mango tie. Tapi di sini kan adalah resep ya, jadi lebih tepat resep membuat king mango tie. Masih teks yang sama, nomor 9. Nomor berikutnya nomor 10. Kita langsung baca pertanyaan. What will probably happen if we blend the ingredient for 1 minute? Nah, ini apa yang probably apa yang akan kemungkinan ya terjadi jika if we blend, kita mencampurkan ingredient, bahan-bahan for 1 minute. Nah, berarti di sini pasti ada ya proses blendnya. Di mana nih blendnya? Nah, blend ternyata di sini butuh 3 menit until smooth ya, mencampurkannya butuh 3 menit sampai smooth. Berarti kalau nggak 3 menit, cuma 1 menit, yang terjadi apa? Masih kasar kan? Kasar, bahasa Inggrisnya rough ya, berarti teksturnya akan kasar ya. Oke, seperti itu kan. Harus paham ya, ini harus paham kosakata. Kita pelan-pelan. Nomor 11. Nah, nomor 11 ini ada pilihannya nih alat, berarti ini kira-kira bertanya ya. Step nomor berapa, ini alatnya yang cocok apa? Ini nomor 11, what cooking utensil berarti peralatan masak yang kamu butuhkan paling banyak di step 2. Step 2 yang ini ya. Kita baca step 2, mix milk, mencampurkan susu, cornstarch, sugar and coconut milk, campurkan, kemudian boil on the medium heat. Boil apa? Boil artinya merebus ya, merebus. On the medium heat and stir, dan aduk sampai kental. Berarti kalau direbus itu yang mana? Yang C dong. Nah, nggak mungkin rebus di gelas, disaringan atau di blender ya. Lanjut nomor berikutnya. Oke. Nah, untuk nomor berikutnya nih ya, ini tentang apa sih? Nah ini once upon time. Nah ini tentang kisah, cerita ya, story. Nah untuk story nih, nah ini biasanya ini harus banyak membaca ya, karena biasanya ini pertanyaan itu berhubungan dengan story-nya ya. Tapi kita lihat dulu nih pertanyaannya. Nah, yang ditanyakan apa? Which statement are true about Sophia? Nah, ini berarti kita harus baca dulu nih. Ya, nggak mungkin kita langsung tahu kalau tanpa membaca. Ya. Nah, kita baca dulu ya. Di sini ada bacaannya. Once upon a time ya, bla 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 bla. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cara cepat ya, langsung aja kita cari yang Sophia tuh sifatnya seperti apa, karena ini di sini ditanyakan sifat ya. Weak, but the magic key made her healthy. Was lonely, weak itu lemah, lonely itu kesepian, poor itu miskin ya, shy itu malu. Ya, yang mana kira-kira nih? Kita harus baca ya. Ini ceritanya once upon a time ya. Ini berarti tentang kisah zaman dulu ya, di sebuah kerajaan ya, hidup seorang putri bernama Sophia. Dia itu kind and gentle ya. Ini kata kuncinya, dia baik dan lembut ya. Tapi ya dia shy. Nah, dia shy malu kan, dan sering kesepian. She wanted to make friends and explore. Dia pengen punya teman dan mengeksplorasi dunia, keliling dunia. Yet sekarang she was too afraid itu takut untuk berpetualang beyond ya, di luar
castle walls, di luar dinding istananya ya, tembok istana ya, berarti dia tuh mau keluar takut. One day, suatu hari, Sophia stumble upon a small glittering object hidden in the castle garden. Dia menemukan sebuah objek yang glitter tuh berarti berkilau ya di castle garden. Castle garden berarti istana, kebun istana. She pick it up, dia mengambilnya, kemudian dia menggenggamnya di tangannya. As soon as she did, ketika dia menggenggam benda tersebut, dia merasa warm, dia merasa hangat, comforting glow ya, cahaya yang nyaman ya, lembut, spread throughout her body ya, cahayanya tiba-tiba badannya bercahaya. Terus she look at the object more closely, dia melihat objek tersebut yang dia temukan tadi ya. Dia melihat it was a small golden key. Di sana ternyata ada golden key, ada kunci emas. Sophia didn't know what the key was for. Dia nggak tahu ya, sebelumnya nggak tahu kuncinya itu apa. As she walk around the castle, ketika dia ya jalan-jalan di istana, she discovered that the key could unlock any door. Dia menemukan bahwa kunci itu bisa membuka semua pintu yang ada di istana. No matter how old or heavy it was, nggak peduli itu mau kuno atau berat ya. Sophia was overjoyed, dia sangat girang. She was so excited that she explored the hidden corner of the castle. Dia sangat excited, sangat girang ya, sangat senang dan mengeksplorasi setiap pojok-pojok ya, setiap ruangan yang ada di castle tersebut. After all, they had been forbidden to her before. Yang sebelumnya tuh dia nggak bisa akses ke sana. As she explores, dengan sewaktu seiring berjalannya dia mengeksplorasi, dia menemukan orang lain ya yang juga curious and adventurous. Curious berarti dia penasaran ya, kepo, dan adventurous berarti suka berpetualang. Surprisingly, they become her friend. Akhirnya dia temenan mereka. Together, bersama dia discover secret passage, dia menemukan pintu-pintu rahasia ya, hidden rooms, ruang rahasia, dan treasure itu apa? Harta karun. Sebelumnya mereka this had been hidden for century. Ini ternyata harta karun ini hidden nih, tentu tersembunyi for century, selama berabad-abad. Sophia was no longer shy and lonely. Setelah itu dia nggak merasa malu dan kesepian lagi. The golden keys became Sophia's most worthy possession ya. Jadi kunci emas itu membuat menjadi hal yang paling membuat Sophia itu terobsesi ya. That's why she carried it with her whatever she went. Untuk itu dia bawa kunci itu kemana aja. It was a reminder, itu mengingatkan kepadanya bahwa tidak ada hal yang mustahil ya, ketika kita berani dan punya sikap curious ya, penasaran. And that friendship and adventure are always within reach ya, dan pertemanan dan petualangan akan selalu bisa kita lakukan dengan sifat brave and curious tadi. Oke, begitu kisahnya. Kita lihat ya. Which statement are true about Sophia? Dia lemah tapi magicnya membuatnya healthy, sehat ya, nggak ada ceritanya ya. She was lonely, dia sebelumnya lonely, but she met other adventurous friend, ada di cerita. Sophia was poor, dia miskin, nggak, dia kaya. Kemudian 2 dan 4, Sophia was fine, dia malu, tetapi pertemanan yang baru membuat dia percaya diri. Oke, kita lanjut nomor 13. What are the characteristic of Sophia? Karakternya Sophia itu gimana sih? Apakah curious and adventurous, afraid and unconfident, mean and lonely, shy and unkind? Unkind itu berarti jahat ya? Enggak, dia enggak jahat. Mean juga sama, jahat, berarti enggak jahat. Afraid ya, penakut dan tidak percaya diri sebelumnya ya, tapi setelahnya dia jadi curious and adventurous. Dia kepoan dan suka berpetualang. Oke, kita lanjut nomor berikutnya ya, kita sampai nomor 16 saja ya, kita lanjut part 2. What is the message of story? Jadi apa pesan dari story tersebut ya? Friendship and adventure are hard to find. Pertemanan dan petualangan sulit ditemukan. Kemungkinan bukan ya. It's important to be kind and gentle. Mungkin ya, mungkin.
You should be curious and brave. Nah, ini kemungkinan ya. Kan ceritanya tentang kisah kepo dan berani ya. Magic can solve all problems ya. Ini nggak ada hubungannya. Jawabannya C. Oke, lanjut nomor 15. Ini dialog ya antara Damas dan Andrew. Pertanyaannya, from the dialogue we may infer that Damas is Andrew ya. Dari dialog kita bisa menyimpulkan bahwa Damas itu siapanya Andrew. Kita lihat aja bacaannya. I didn't see you at school yesterday. Nah, ini kemudian teman sekolah ya. Nah, apakah dia sekelas? Kita lihat. Damas, everything was alright. You know that I joined the great final of the speech contest in province level. Oke. Nah, kita baca yang apakah ada clue dia teman sekelas atau enggak. Ini, I hope so. Well, the bell is ringing. I have to go back to my classroom. Nah, berarti aku harus balik ke kelasku. Berarti see you Damas. Berarti nggak ketemu nih ya. Berarti bukan teman sekelas, yaitu schoolmate, teman satu sekolah ya. Nomor 16 masih teks yang sama. When does the dialogue probably take place? Dia kira-kira nih dialognya di mana nih ya. Nah, kalau ada well the bell is ringing ya, berarti kemudian mau masuk atau istirahat, habis istirahat ya. Ya. Oke, nah terus dia balik ke kelas, berarti nggak mungkin setelah pulang sekolah. Selama di kelas nggak mungkin. Ketika istirahat, break itu istirahat, nah mungkin nih. After the break, setelah istirahat, ya, setelah istirahat atau selama istirahat, ya. When does the dialogue probably take place? Jadi ini, ya, kemungkinan adalah, ya, selama istirahat. Ya, kalau setelah istirahat kan berarti masuk kelas ya biasanya. Oke, kayak gitu. Oke ya, adik-adik, itu dulu. Ya, kita lanjut part 2. Waktunya udah cukup lama. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengikuti dengan baik ya. Selamat menempuh ujian dan tryout-tryout yang ada. Saya adik-adik yakin pasti bisa. Semangat, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.